Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa sallallahu wa sallama ala imamil isra wal mi'raj habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinabah ya rabbana kama jama'tana fi hadzal masjid al mubarak fajma'na yaumal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa, perindu-perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang selalu kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencintai beliau, memuliakan beliau, dan juga tidak lupa segenap jajaran kepengurusan DKM Masjid Nurul Amal. Mudah-mudahan segenap jajaran kepengurusan, terkhususnya Bapak DKM, mudah-mudahan semuanya semakin soleh, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa segenap aparatur pemerintah, baik Pak Lurah maupun perangkat-perangkatnya. Mudah-mudahan beliau-beliau semakin soleh solehah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Isra Mi'raj kita ingin meningkatkan iman dan ketakwaan kita untuk bersatu memuliakan bangsa Indonesia ini, untuk menghilangkan sekatan-sekatan yang ada pada diri kita di dalam bermasyarakat, untuk menghilangkan keegoan di dalam kita bermasyarakat, sehingga kita semuanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jika kita berbicara Isra Mi'raj, tentu sebelum kita panjang lebar berbicara cerita Isra Mi'raj, terlebih dahulu ayo saat ini kita tengok isi hati kita. Hati kita saat ini ada apa? Karena jangan sampai orang yang hadir di dalam Isra Mi'raj ternyata hatinya kemana-mana. Kalau hatinya kemana-mana nggak nyambung. Ibu sekarang ada di mana? Ada di masjid. Kira-kira jasadnya yang ada di masjid atau hatinya ada di luar? Insya Allah dohir batin ada di masjid. Bapaknya juga sama. Pak, sekarang jenengan ada di mana? Di masjid. Hatinya ada di mana? Insya Allah ada di masjid. Kenapa kami harus berbicara seperti ini? Ayahanda, ibunda, kita itu kalau berbicara Isra Mi'raj itu berbicara sesuatu yang keluar dari nalar pikiran kita. Loh, kalau kita ini nggak mempersiapkan hati kita, hanya otaknya tok yang hadir
dijamin walaupun saya ngobrol 2 jam pulang lupa, nggak ada efek apa-apa karena hatinya kemana-mana. Ada ibu sekarang hatinya kepaksa ditaruh di sini padahal dia pengen nonton sinetron, dijamin nggak paham Isra Mi'raj itu, dijamin nggak paham. Bapak-bapaknya juga Masya Allah, gimana ya saya pengurus DKM Nurul Amal, kalau saya nggak datang gimana, nggak enak, padahal hatinya lagi nongkrong di warung kopi, gimana mau paham. Maka ayo sekarang hati yang tersibukkan dengan apapun, sekarang kita pengen fokus dengar cerita Isra Mi'raj biar pulang ada hikmah yang bisa kita petik. Mohon maaf ibu tidak hadir Isra Mi'raj berapa kali? Nggak bisa dihitung, tapi kelakuan angger. Pak, hadir Isra Mi'raj berapa kali Pak? Nggak bisa dihitung. Nurul Amal ini ngadain Isra Mi'raj itu berkali-kali Pak, tapi ya subuh ya masih aja segitu-segitunya. Padahal Isra Mi'raj setiap tahun. Ternyata apa? Banyak orang hadir Isra Mi'raj tidak hadir dengan hati, sehingga dengar cerita panjang lebar tidak membuahkan perubahan. Makanya kita pengen malam ini hadir Isra Mi'raj ada perubahan, sehingga masjidnya yang besar ini semakin ramai. Pak DKM saya mau nanya, sop subuh berapa sop? 2-3. Dikira sampai ngelebar ke halaman sana. Wah, ini nggak beres ini. Ayo ibu bapak, siapa yang meramaikan masjid ini? Ya kita dong. Dan insya Allah siapapun yang meramaikan masjid itu tanda orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Makanya mudah-mudahan jenengan semuanya istiqomah. Kami dulu hadir di Masjid Nurul Amal tahun berapa wallahu alam, sama Isra Mi'raj. Bahkan sempat ada rutinan juga guru mulia kita di sini. Saya waktu itu datang ke tempat ini hanya sebagai pembawa kitabnya Buya. Gak tahu tahun berapa. Ini bapak ini sehat Pak. Ini beliau ini sesepuh kita, ini udah lama itu. Ya Masya Allah beliau ini masih inget. Ya kan, kami kesini masih bawa kitab Buya ceramah, kami duduk ada di situ. Alhamdulillah panjang umur semuanya insya Allah. Gini Pak, al arwah jundun mujannada. Roh itu berkelompok-kelompok. Roh kita itu berkelompok-kelompok ibu bapak. Artinya apa? Kalau kita ini roh kita dijadikan oleh Allah roh yang baik, maka akan senang berkumpul-kumpul dan tidak akan pisah. Nah sekarang berapa tahun yang lalu kami pernah ke sini ikut guru kami, saat ini dihadirkan lagi. Insya Allah ini golongannya roh-roh yang baik ini. Ya? Jadi kumpul ketemu lagi momen yang mulia, ketemu lagi momen yang mulia sampai nanti puncaknya kemuliaan di atas kemuliaan di surganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah ketemu hatinya yang hilang, sudah masuk benar sudah siap. Harus kayak gini dulu, kasih aba-aba dulu, siap insya Allah ya. Baik, kalau siap ayo kita bicara Isra Mi'raj. Baik para orang tua kami, kenapa kami memulai urusan hati di dalam berbicara Isra Mi'raj? Karena pelaku utama Isra Mi'raj baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diberangkatkan menuju Masjidil Haram hingga ke Palestina, hingga naik ke langit pertama, hingga ke 7 sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Mustawa, hingga ke Aras bertemu dengan Allah. Itu proses pertama dulu yang diberesin oleh Allah adalah hatinya Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam sejarah hatinya Nabi Muhammad itu dibedah, dadanya ini dibedah orang tua kami, dibedah, dicuci dengan air zam-zam. Tapi ingat, jangan salah faham. Kenapa hatinya Nabi Muhammad dicuci? Apakah hatinya Nabi Muhammad kotor? Oh, enggak. Tidak ada hati yang paling bersih kecuali hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dicuci? Biar tambah bersih, biar tambah mengkilat, biar tambah mencorong, biar tambah bercahaya. Ibu pernah nggak sendok sudah bersih masih dicuci? Sering kan kayak gitu? Apa itu? Panci sudah bersih tapi masih aja
disucikan lagi, dibersihkan lagi. Sering kan kayak gitu. Tujuannya apa? Biar tambah bersih, biar tambah mencorong. Itu yang dilakukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran hati Nabi Muhammad itu bersih apa? Gambaran hati Nabi Muhammad bersih adalah Bapak Ibu, Nabi Muhammad kalau digara-garain orang nggak pernah balas. Itu tanda hatinya bersih. Beda dengan kita. Kalau kita digara-garain orang, gini Pak, itu kita. Iya kan? Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad Ibu pernah suatu ketika beliau mau berangkat ibadah ke Masjidil Haram. Berangkat Ibu. Berangkat menuju masjid, Ibu tak taunya ada yang lempar kotoran. Kena tuh mukanya Nabi Muhammad. Tengok kotoran dibersihkan oleh Nabi Muhammad. Nggak marah, nyari siapa yang lempar. Nggak. Nabi Muhammad pernah Ibu menuju ke Masjidil Haram, Ibu mau pengajian, mau ibadah, diludahin Ibu. Tapi sampai Nabi Muhammad diusap. Nggak, Nabi Muhammad nggak marah Ibu. Itu loh bersihnya hati beliau. Sampai yang lempar kotoran, yang meludahin tiba-tiba ngilang. Beberapa hari lancar beliau menuju Masjidil Haram, lancar. Sampai Rasulullah nyari, loh mana yang biasa ngeludahin? Kata Rasulullah, bentar, kayaknya ada yang ketinggalan ini, ada yang ketinggalan. Tengok, ingat Rasulullah, loh mana orang yang biasa ngeludahin aku? Kok tumben hari ini nggak ada? Sampai sebegitunya orang tua kami. Kok tumben hari ini nggak ada yang ngeludahin? Mana itu orang? Akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah, yang biasa ngeludahin kamu, yang biasa ngelemparin kotoran kamu lagi sakit. Apa kata Nabi? Lagi sakit? Iya. Baik, ingatkan aku. Setelah aku ibadah, ingatkan aku kunjung ke dia. Ya Allah Ibu, ngelempar kotoran, ngeludahin, sakit ditengok oleh Rasulullah. Pulang dari Masjidil Haram Ibu, benar Rasulullah bawa oleh-oleh datang kepada orang yang ngeludahin Nabi Muhammad. Ditanya, gimana kamu, sehat kamu? Sakit aku Muhammad, sakit. Ya sudah, mudah-mudahan cepat sembuh. Tumben hari ini kamu gak ngeludahin. Gimana mau ngeludahin? Kamu lagi sakit. Kata orang tersebut, ya sudah, mudah-mudahan cepat sembuh. Ngelihat akhlaknya Nabi Muhammad seperti ini, Bapak Ibu, terenyuh ini orang. Akhirnya apa? Ya Muhammad, alangkah agungnya akhlakmu. Aku ngelempar kotoran kamu, aku ngeludahin kamu. Ternyata kamu pertama kali orang yang menjenguk aku di saat aku sakit. Padahal orang yang membayar aku untuk ngelempar kotoran kepada dirimu, meludahin dirimu, sampai detik ini belum jenguk aku. Maka sekarang Muhammad, aku nggak minta apa-apa, tolong masukkan aku Islam. Masuk Islam Ibu. Gara-gara beliau membaiki orang yang bermasalah dengan beliau. Ini tanda bersih hatinya Nabi Muhammad. Sekarang ayo kita tengok hati kita. Pak, jenengan mau sholat subuh dari rumah tuh, Bu, jenengan mau sholat subuh dari rumah, sudah bawa mukena bagus-bagus Ibu, iya kan, sudah pakai kerudung, pakai parfum. Tak taunya di pinggir jalan Bapak ada orang nyiram air bekas cucian piring, biur kena Ibu. Apa kira-kira Ibu ngomong? Bu, ngomong apa Bu? Dibales, disiram, atau dimaafkan? Jujur, gak boleh bohong. Jujur. Hah? Berat kan? Hatinya masih kotor Pak. Makanya berat. Kalau Nabi Muhammad Ibu nyantai, sudah nggak sengaja. Kan gitu. Bapak, jenengan berangkat dari rumah menuju Masjid Nurul Amal ini, tak taunya jenengan naik motor ada yang ngudahin, tuh gitu. Kira-kira gimana jenengan? Lanjut ke Masjid Nurul Amal atau diskusi dulu sama dia? Mau dilaporkan ke polisi atau kita selesaikan? Ayo, mana Pak? Hah? Berarti hatinya belum bersih. Pak, Bu, nih dengerin. Yang menjadikan Ibu berat hidup itu karena Ibu tidak bisa menyederhanakan sesuatu yang sederhana. Pengennya masalah terus. Ibu jenengan disiram air, setelah ditanya Ibu sengaja gak enggak, kan harusnya beres. Ya udah tak maafin, kan sederhana. Kenapa dibikin berat? Pak, orang yang ngeludah tadi itu nggak sengaja Pak, ngeludah dia. Maka ditanya, Pak sengaja nggak? Nggak sengaja. Ya sudah beres.
Kan gitu. Harusnya sesuatu yang sederhana, kenapa dijadikan bulat, ruwet? Itu. Jadi Allah itu Bapak Ibu ngasih hidup itu sangat gampang Ibu. Makanya kami heran kalau ada orang hidup di dunia berat. Berat gimana? Yang berat bukan Allah, tapi dirimu yang membuat ruwet Ibu. Nah ini jelas ya. Orang itu Bapak Ibu kalau hatinya bersih, kalau urusan pribadi ngalah, nggak pernah marah-marah Ibu, nggak pernah marah-marah kalau urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama Allah marah jika dinodain. Inilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo Bapak Ibu yang sekarang masih punya masalah dengan tetangga yang paling ujung sana itu, nomor berapa yang paling ujung itu, sampai detik ini kita nggak tegur sapa, ayo beresin dulu, nanti nggak paham kelanjutan Isra Mi'raj ini. Atau mungkin ada orang yang di ujung sana itu Bapak Ibu pakai kerudung warna batik itu, sebenarnya kita lagi pegel sama dia, ayo sebelum kita lanjut Isra Mi'raj maafin beliau biar kita paham cerita Isra Mi'raj. Siap Ibu lapang hati? Bu, siap? Siap memberikan maaf? Oh Masya Allah, Insya Allah Ibu ahli surga. Bapak siap memberikan maaf Pak? Pak, jangan ada dendam Pak. Orang dendam itu hidupnya capek. Iya kan, orang dendam itu Pak sempit Pak. Kehidupannya sempit, gak enak sana sini gak enak. Paling enak itu orang tua kami niru Nabi Muhammad, ada masalah segera memberikan maaf dan disenyumi orang tua kami ya. Baik ini. Kemudian setelah Nabi Muhammad hatinya dibersihkan seperti itu Bapak Ibu, Masya Allah Nabi Muhammad diberangkatkan mulai dari Masjidil Haram hingga ke Palestina. Ada yang bertanya, kenapa kok dari Masjidil Haram? Nggak dibalik saja dari Palestina baru ke Masjidil Haram, atau kenapa nggak dari Masjid Nabawi baru ke Masjidil Haram? Kenapa kok dimulai dari Masjidil Haram? Karena pertama kali tempat ibadah yang dibangun oleh Allah itu adalah huwallazi lalladzi bibakkah, yaitu Masjidil Haram. Tempat ibadah untuk umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali dibangun oleh Allah itu Masjidil Haram. Ya, setelah Masjidil Haram dan kemudian apa? Kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Makanya Bapak Ibu disebutkan oleh para ulama ahli fikih, semuanya masjid derajatnya sama kecuali 3 masjid. Semuanya masjid derajatnya sama kecuali 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa ke sana semuanya. Amin. Yang bisa ke sana melakukan ibadah di Masjidil Haram, sholat sekali pahalanya sama seperti 100.000 kali. Ya Allah. Ibu pernah sholat 100.000 sekali? Oh boro-boro. Terawih aja milih yang cepet. Ya kan? Mau sholat 100.000 kali, terawih aja milih yang cepet. Iya kan, sudah cepat Bapak Ibu minta rokaatnya didiskon. Aduh, biasanya 20 nyari yang 11. Iya kan, sudah gitu Bapak Ibu sudah 20 di korting 11, doanya kenceng sekali. Ya Allah kasih surga, surganya siapa? Orang tuh kalau pengen masuk surga Bapak Ibu harus capek. Kalau kita masuk surga nggak capek, Ibu khawatir kita ada di terasnya surga, ya kan? Ayo Bapak, enak itu kalau di masjid di dalam apa di teras? Kalau di teras nggak ada yang ngasih pahala Pak, tapi kalau di dalam masjid ada pahala iktikaf. Kalau di teras siapa yang ngasih pahala? Kalau di teras sama seperti parkiran itu, seperti motor itu Pak, jadi nggak ada nilainya itu. Seperti motor. Makanya yang senang di dalam masjid, jangan senang di teras. Yang senang di dalam masjid akan banyak zikir dan membaca Al-Quran dan banyak ibadah. Tapi kalau sering ada di terasnya masjid, itu akhirnya banyak ngerumpi dan banyak gak jaga mata. Nah, wis. Akhirnya di teras lo gitu terus Bapak Ibu ngomongin orang terus. Makanya jangan biasa di teras masjid, masuk ke masjid biar ibadah, biar dapat pahala orang tua kami. Baik, jadi jelas ya,
kemudian menuju Palestina atau menuju Al-Aqsa. Kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Karena ini masjid yang paling jauh. Al-Aqsa aili bu'dihi, yakni saking jauhnya itu Al-Aqsa itu paling ujung sana orang tua kami. Ya, paling ujung sana Bapak Ibu. Makanya ulama ahli fikih mengatakan semuanya masjid itu sama kecuali 3 masjid. Maknanya apa? Ibu kalau nadar itikaf, bapak nadar itikaf, saya bernadar itikaf di Masjid Nurul Amal. Nadar itu hukumnya apa? Wajib. Saya bernadar itikaf di Masjid Nurul Amal. Apakah wajib dipenuhi di sini atau boleh dipenuhi di masjid mana saja? Jawabannya ulama ahli fikih berkata boleh dipenuhi di masjid manapun, yang penting masjid. Kenapa? Karena semuanya masjid itu sama kecuali 3 masjid. Maka boleh dipenuhi di Masjid Al-Bahjah, boleh dipenuhi di Masjid Raya At-Taqwa, boleh dipenuhi di masjid kesepuan sana, boleh dipenuhi di masjid manapun. Kenapa? Karena semuanya masjid hukumnya sama kecuali 3 masjid. Nah sekarang beda kalau kita ngomong kayak gini, saya nazar iktikaf di Masjidil Haram, nggak boleh dipenuhi di Masjid Nurul Amal, nggak boleh dipenuhi di Masjid At-Taqwa, harus berangkat ke sana. Ya, harus berangkat ke sana. Atau sekarang gini, saya nadar itikaf ada di Masjidil Aqsa, maka boleh dipenuhi di Masjid Nabawi, boleh dipenuhi di Masjidil Haram. Kenapa? Al-Aqsa dengan Nabawi lebih bagus Nabawi dengan Masjidil Haram lebih bagus Masjidil Haram. Bagus di sini Bapak Ibu bukan bagus bangunannya, tapi bagus derajatnya di hadapan Allah. Ini ilmu fikih Bapak Ibu. Barangkali nanti ada kasus orang nadar, ya kan? Tapi ada yang pinter lagi, daripada kita berangkat ke Masjidil Haram sana buang duit 30 juta, sekarang nyari duit susah, mending langsung puasa aja 3 hari untuk bayar nadar. Wah, pinter lagi nih Bapak Ibu. Iya kan? Karena orang kalau nggak memenuhi nadar hukumnya apa? Orang nggak memenuhi nadar terkena kafaroh. Kafarohnya apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Ya mending puasa 3 hari berturut-turut daripada keluar 30 juta. Kan gitu orang tua kami lah. Ini lebih cerdas lagi. Ini ilmu fikih Bapak Ibu. Baik, lanjut lagi. Menuju Masjidil Haram ke Palestina. Naik apa beliau ke sana orang tua kami? Semuanya sudah tahu Bapak Ibu. Naik apa? Naik buruk. Buruk itu kendaraan para nabi, warnanya putih cemerlang, bahkan ada yang mengatakan putih hampir ke kuning-kuningan lah. Pokoknya cerah indah orang tua kami. Dan buruk ini lebih kecil daripada kuda, lebih gede daripada keledai. Ya sedenganlah seperti itu. Naiklah di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kesesatan akidah di akhir zaman. Penyesatan akidah di akhir zaman. Apa itu? Sekarang anak-anak kita itu Bapak Ibu kalau khitanan biasanya kan nanggap buruk, iya kan? Kalau khitanan itu katanya naik buruk, kepalanya perempuan, badannya kuda, buruk. Ini keliru. Itu bukan buruk kuda-kudaan, Pak. Jangan mengatasnamakan itu buruk. Enggak, buruknya Rasulullah enggak kayak gitu. Ternyata Bapak Ibu, buruk yang sekarang dibilang buruk katanya bagi mereka yang khitan naik itu, ternyata itu propaganda dari orang Yahudi. Propaganda dari orang Yahudi yang menggambarkan buruknya Rasulullah asal-asalan, kepalanya perempuan karena Nabi Muhammad istrinya banyak, itu menggambarkan Nabi Muhammad syahwatnya gede, makanya buruknya Rasulullah dikasih kepala perempuan. Itu kurang ajar sama Rasulullah. Makanya jangan ngomong buruk, kapal-kapalan gitu aja sudah. Ya, bukan buruk itu. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ini yang ngejek buruknya Nabi Muhammad, hakikatnya ngejek siapa? Ngejek Rasulullah. Betul enggak? Ibu punya motor, tapi motornya butut alias jelek.
tiba-tiba ada tetangganya ibu ngomong, motormu jelek, itu ngejek motor apa ngejek yang punya motor? Hah? Ngejek motor apa ngejek yang punya motor? Ya kalau ngejek motor ngapain ibu? Motor diejek nggak ngamuk, yang tersinggung tuh yang punya. Maka hakikatnya ngejek yang punya motor. Yang kurang ajar dengan buruknya Rasulullah bikin gambar kayak gitu, itu hakikatnya ngejek siapa? Ngejek Rasulullah. Makanya nggak usah ikut-ikutan itu Pak ya. Jangan ngomong itu buruk, takut nanti Nabi Muhammad marah. Kenapa? Nabi Muhammad nggak buruknya nggak kayak gitu ya. Pengen tahu buruknya Nabi Muhammad Bapak Ibu? Pengen tahu? Mati dulu ya kan, mati dulu masuk surga nanti tahu Pak. Iya kan, kalau sekarang nggak bisa, karena yang mengetahui itu harus wafat dulu Pak. Mudah-mudahan panjang umur dalam badan taat dan sehat walafiat. Buruk ini Bapak Ibu berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita singkat saja Bapak Ibu karena waktunya sudah malam. Langsung nyampe Masjidil Haram. Ternyata buruk ini cepat Bapak Ibu. Nggak ada kendaraan yang paling cepat, iya kan, cc-nya yang paling tinggi kecuali buruk ini. Cepat ya orang tua kami. Biasanya ke Palestina itu Bapak Ibu kalau naik kuda 40 hari 40 malam, tapi kena buruk ini Bapak Ibu, Masya Allah. Disebutkan thumma arudduhu minal arash qabla ayyabrudal faras. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dilanjut dengan Mi'raj. Itu kembali dari perjalanan yang begitu dahsyat itu, kembali ke muka bumi ini, tempat duduknya rasa bekas angetnya belum hilang, Nabi Muhammad sudah balik cepet pisan. Ibu kalau duduk lama kemudian berdiri itu kan ada bekas angetnya. Bekas anget belum hilang Ibu, Nabi Muhammad udah balik, udah keliling Masjidil Haram, udah keliling Masjidil Aqsa, udah keliling langit 7, udah keliling neraka, udah keliling surga. Thumma arudduhu minal arash qabla ayyabridal faras. Beliau kembali dari aras bertemu dengan Allah sebelum tempat duduknya rasa angetnya hilang, beliau sudah balik. Waduh, hebat pisan. Ya memang hebat Bapak Ibu. Siapa yang memperhebat kayak gitu? Allah. Makanya judulnya tadi oleh Qorek disebutkan Subhanalladzi Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan Nabi Muhammad di malam hari. Jadi yang memberangkatkan, yang sibuk itu Allah. Nabi Muhammad itu tinggal ngikut saja Bapak Ibu. Allah yang punya waktu, Allah yang punya jagat raya, Allah yang punya segala-galanya. Maka sangat mudah bagi Allah mempercepat waktu yang tadinya jauh beribu-ribu kilo dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah bagi Allah karena Allah yang menciptakan waktu. Ibu punya jam? Punya ya? Ibu, jam di tangan ibu yang ngatur siapa? Yang jenengan, terserah jenengan. Mau sekarang dibikin jam 2 malam ya nggak masalah. Wong itu jam-jam jenengan. Begitu juga dengan Allah. Allah yang punya aturan waktu, Allah yang punya aturan tempat. Maka sesuka-sukanya Allah. Yang tadi waktunya lama dipersingkat sangat bagi Allah, dipersingkat sangat mudah karena Allah maha bisa, Allah maha segala-galanya Bapak Ibu. Berangkat Bapak Ibu ke Palestina, tak taunya Bapak Ibu di Palestina sudah kumpul para nabi di situ Bapak Ibu, menunggu kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya para nabi, bahkan para rasul, para nabi dan para rasul kumpul ada di sana. Di sana Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa kumpul semuanya. Mau ngapain ada di sana? Mau melaksanakan sholat, dan yang menjadi imam siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau maju ke depan Bapak Ibu jadi imam. Bapak Ibu, Ibu ingat Nabi Adam bermakmum sama siapa? Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim bermakmum sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Lah Anda bermakmum sama siapa Pak? Anda selama ini imamnya siapa? Kalau Nabi Ibrahim aja imamnya aja Nabi Muhammad, jenengan siapa? Ibu imamnya siapa Ibu? Drama Korea ngawur itu, iya kan? Pak, imamnya siapa selama ini Pak? Nabi itu loh, semuanya pembesar Nabi itu imamnya Rasulullah.
Ini ngaku imamnya Nabi Muhammad, Pak. Masya Allah, riba doyan. Masa Nabi Muhammad ngajarin riba? Iya kan? Ngaku imamnya Nabi Muhammad, ibu gonjeng tetangga nyerocot aja ibu. Itu berarti imamnya bukan Rasulullah. Makanya ayo ditengok, selama ini kita ini ngaku imam bermakmum ini sama siapa? Jangan sampai imam kita keliru. Kita pengen bermakmum kepada Nabi Muhammad sebagaimana para nabi, para rasul bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, syaratnya makmum biar sholatnya sah gimana? Patuh nurut sama imam. Ibu jadi makmum, imamnya sujud, ibu pengennya rukuk. Imamnya tahiyat akhir, ibu pengennya kunut. Kira-kira sah nggak sholatnya kayak gitu? Tidak sah. Makanya jangan biasa beda sama imam, biar masuk surganya cepet. Ya? Kalau ibu lurus, bapak lurus, lempeng ngikuti Nabi Muhammad, maka ibu akan cepat masuk surga. Ada yang ngomong, Abah, Nabi Muhammad kan sudah wafat, lah kita ngikut siapa? Ngikut warisannya dong. Pewarisnya siapa? Para ulama, para kiai, para habaib. Kalau di sini ya wakilnya Pak DKM, ya harus nurut sama Pak DKM. Kalau Pak DKM ngomong, ayo nyumbang, bikin apa? Bikin jalan, ya jangan pelit, nggak masuk surga nanti. Long imamnya nyuruh, ya kan gitu Pak ya. Ayo bikin acara Isra Mi'raj, yuran segini, nurut. Jadi Bapak Ibu masuk surga itu syaratnya satu, nurut patuh. Jangan bikin jalan sendiri Ibu, takut salah jalan Ibu. Ibu pernah pakai Google Map salah jalan? Makanya jangan bikin jalan sendiri Pak. Pakai Google Map Bapak Ibu naik mobil, tak taunya Masya Allah mau nyemplung sungai gara-gara Google Map. Makanya jangan bikin jalan sendiri. Kita ngikut guru-guru kita, ya. Kita ngikut guru-guru kita, orang tua kami, biar segera sampai Bapak Ibu. Baik, setelah sholat ada di situ Bapak Ibu. Setelah sholat ada di situ, Nabi Muhammad berangkat menuju langit pertama, kedua, ketiga. Baik, kita ambil hikmahnya lagi. Dari sini Bapak Ibu, dari masjid ke masjid kita ambil hikmah. Ibu, melakukan bepergian itu boleh, tapi dengan syarat dari tempat baik menuju tempat yang baik. Makanya diisyarahkan bepergiannya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tempat mulia, Masjidil Aqsa tempat mulia. Kalau rekreasi biar dapat pahala dari tempat mulia menuju tempat yang mulia. Rehla ke pantai Bapak Ibu, katanya cuci mata, bukan cuci mata, ngotorin mata. Lu rehla kok ke pantai Bapak Ibu, ngotorin mata itu, ya kan? Makanya ibu kalau punya anaknya mondok, jangan dibawa rehla di tempat-tempat yang ngotorin mata. Kasihan anak jenengan di pondok dipengit, matanya nggak pernah melihat yang haram, mulutnya nggak pernah ngomong yang haram, hafalan terus ada di pondok. Jangan sampai pulang Bapak Ibu dibawa ke laut, akhirnya balik ke pondok stres Bapak Ibu, hafalannya hilang. Ya jangan. Terus gimana rekreasinya Bapak Ibu? Mending ziarah Wali Songo, ya. Ibu kalau pengen rekreasi, duitnya nggak dihisap. Ibu kalau rekreasi itu kan bayar duit, keluar duit, iya kan? Lo duit itu kira-kira dihisap nggak oleh Allah? Dihisap dong. Makanya ibu kalau pengen nggak dihisap oleh Allah, ibu tolong ibu rekreasi hiburannya jangan dijadikan itu yang paling utama. Paling utamanya kunjung ulama. Saya pengen ke Jawa Timur. Ngapain ke Jawa Timur? Ziarah Wali Songo. Lah di saat pertengahan ziarah Wali Songo, lah kok kunjung ke kolam renang, itu bonus, nggak dihitung Pak, nggak dihitung. Kenapa? Allahnya tahunya jenengan ziarah Wali Songo,
Tapi kalau jenengan dari awal ke pantai itu sudah dihitung oleh Allah. Nih, hitung malaikat. Ini keluarin duit buat ke pantai ini. Wah, kayaknya sekarang sebentar lagi rajin ziarah Wali Songo ini. Tapi untuk nutupin rekreasinya. Lalu seperti itu orang tua kami. Jadi nanti kita numpang itu orang tua kami. Ya rehla sebentar, gak apa-apa ibu ya. Jadi ibu rehla itu dari tempat mulia menuju tempat mulia. Jangan sampai dari rumah kita yang mulia menuju tempat yang melalaikan. Rehla ke Jepang ibu, mau ngapain rehla ke Jepang? Iya kan? Kalau mau rehla itu bapak ibu, rehla itu apa sih? Rehla itu bapak ibu melepas pengat. Iya kan? Melepas pengat itu kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Rehla itu umroh. Wah itu bener itu. Pulang, doanya dikabul, dapat pahala gede orang tua kami. Baik bapak ibu. Terus kemudian orang tua kami melakukan perjalanan naik ke langit pertama hingga ke Sidratul Muntaha, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami singkat. Bertemu dengan Allah disepakati oleh para ulama. Bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah bukan bertemu dengan mata telanjang, bukan dengan mata ini bapak ibu, tapi bertemunya dengan mata hati ya. Walaupun ada ulama mengatakan bertemu langsung, tapi disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ketemunya Allah dengan Nabi Muhammad itu bertemu dengan mata hati beliau, bertemu dengan mata hati beliau, bukan dengan mata telanjang beliau. Apakah Allah nggak bisa dilihat dengan mata telanjang kita? Bisa. Kapan? Nanti kalau kita masuk surga ya. Kalau sekarang nggak bisa ibu, sekarang nggak bisa. Ibu sholatnya Allahu Akbar kunci, ingat sholat Allahu Akbar, ingat duh belum nyeplok telur, Allahu Akbar duh lupa teh belum dibikin, Allah tuh lupa cucian masih numpuk ya. Itu sholat kita itu. Jadi nggak bisa kita Allahu Akbar kelihatan Allah itu nggak bisa pak. Kenapa? Masih di dunia. Nanti kalau sudah masuk surga pak, kita akan melihat Allah dengan mata telanjang kita. Maka tolong perhatikan bapak ibu, dengar kalimat kami, pak bu, jaga mata ini, jangan melihat yang haram. Kurangi nonton nggak bener mata ini. Kenapa pak? Karena dengan mata ini nanti kita akan bertemu dengan Allah. Dengan mata ini nanti kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong dijaga biar mata ini tetap layak sesuai standar yang diinginkan oleh Allah, hingga nanti masuk surga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, diskusi banyak panjang lebar ada di situ bapak ibu, hingga sampai dapat hadiah sholat ya, mulai dari 50 sampai menjadi 5 waktu. Iya kan, 5 waktu. Kita singkat saja bapak ibu. Kemudian Nabi Muhammad turun. Lah, kalau kami berkata Nabi Muhammad turun, nggak kami jelaskan, takut orang berpikiran macam-macam. Oh, Nabi Muhammad turun dari atas ketemu Allah, kemudian turun ke langit, turun ke bumi. Akhirnya kalau cerita ini kita stop sampai di sini, akhirnya semuanya punya prasangka bahwasanya Allah di atas sana. Ini pemahaman keliru. Di atas bukan tempatnya Allah, tapi di atas tadi itu tempatnya Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah, bukan tempatnya Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah mendengar firman Allah di Bukit Tursina. Bukan Allahnya nongkrong di Bukit Tursina, enggak. Itu tempat Nabi Musa mendengar firman Allah di Bukit Tursina. Allah enggak ada di situ. Lalu Allah di mana? Kalimat di mana tidak layak untuk Allah, karena di mana-mana itu layaknya untuk makhluknya Allah. Ini ada kesalahpahaman Bapak Ibu. Bahkan akidah ini sudah mulai masuk ke TK-TK ini. Allah di mana? Sambil nunjuk ke atas gini. Allah di atas, keliru. Lalu Allah di mana? Loh, kok masih nanya di mana? Kalau nanya di mana itu punten Pak DKM. Pak DKM Nurul Amal di mana? Nah, itu baru bener. Karena beliau makhluk. Tapi kalau Allah nggak bisa disifati di mana. Allah yang menciptakan mana-mana dan tidak butuh mana-mana. Allah menciptakan waktu, tidak butuh waktu. Allah menciptakan tempat, tidak butuh tempat. Ya, jadi di atas tempatnya siapa?
tempatnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pernah berkata, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allahu kan kamakan. Allah itu ada sebelum terciptanya semuanya tempat ini, dan setelah terciptanya tempat Allah tetap ada dan tidak butuh semuanya ini. Makanya jangan sekali-kali ngomong Allah di atas. Lalu Allah di mana? Jangan ngomong di mana, karena di mana itu kalimat untuk makhluknya Allah. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani beliau pernah berkata, tidak sempurna imannya seseorang sebelum meninggalkan 4 kalimat. Tidak sempurna imannya seseorang sebelum meninggalkan 4 kalimat. Apa itu? Ainallah, di mana Allah, tinggalkan itu. Kaifallah, bagaimana Allah, tinggalkan. Kamillah, berapa Allah, tinggalkan. Kaifallah, bagaimana Allah, tinggalkan. Ini 4 kalimat tinggalkan dari hati kita, agar supaya kita nggak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jelas ge? Loh Abah, ini kan rumahnya Allah. Apakah Allah nongkrong di sini? Bukan. Ini rumahnya Allah, maksudnya apa? Tempat ridhonya Allah ada di sini, pengkabulan doa ada di sini, tempat Allah ngasih pahala di masjid, di rumahnya Allah. Bukan berarti Allah nongkrong di sini. Biasanya Bapak Ibu pertanyaan ini muncul dari anak-anak kita. Iya kan? Umi, Allah di mana Umi? Umi Allah di mana? Jangan dijawab kayak kami gini. Wong jenengan yang gede aja bingung, apalagi yang kecil nanti. Nah, Allah itu tidak ada di mana-mana karena Allah butuh mana-mana, yang menciptakan mana-mana sehingga tidak butuh mana-mana. Kata Umi ngomong apa Umi? Gitu, anak kecil. Cara jawabnya gimana? Allah di mana? Nah, Allah Maha melihat. Nah, Allah Maha mendengar. Makanya kalau dedek susah ngaji, Allah tahu. Kalau dedek ngambek gak mau ngaji, Allah melihat. Makanya yang sergap ngaji ya naya. Jawabnya seperti itu. Jangan, nah Allah tidak butuh mana-mana karena Allah menciptakan mana-mana. Sampai kiamat gak butuh mana-mana. Ayo bingung ini. Ya, jadi jelas orang tua kami ya. Jadi di atas tempatnya siapa? Tempatnya Nabi Muhammad dimuliakan Allah, bukan tempatnya Allah, karena Allah tidak butuh tempat. Lalu bagaimana Pak Ustadz ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah di atas arsy istawa. Istawa itu kalau dicari di kamus bahasa Arab, istawa itu terjemahannya maknanya adalah bersemayam, bertempat tinggal. Tapi ingat, kita kembali kepada para ulama. Ulama mengatakan, kapan kau melewati ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifatnya Allah, maka ada 3 model di dalam kamu mengartikan. 1, famurruha, lewati, jangan banyak pikir. Wallahu a'lam, ini paling selamat. Allah bersemayam di atas arsy. Waduh, wallahu a'lam, ini paling selamat. Yang kedua, ditakwil, diartikan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Apa maksudnya innallaha 'alal arsy istawa? Sesungguhnya Allah di atas arsy istawa, maknanya apa? Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap suatu apapun zat yang menguasai. Allah menguasai arsy. Nah, ini yang pertama ini. Jangan yang ketiga. Yang ketiga ini nggak boleh apa? Menjisimkan Allah, menjasadkan Allah. Ya sudah, pokoknya Allah bertempat tinggal. Waduh, Allah mencipta bumi aja segede gini, gimana rumahnya Allah? Ngaco ini Bapak Ibu. Terus klosetnya Allah gimana? Ngawur ini, nggak karu-karuan itu. Kamar mandinya Allah gimana? Waduh, ngaco tambahan ini. Makanya sudah, paling enak tadi itu yang pertama. Pokoknya kalau dengar ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, langsung wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Wis, itu beres. Atau yang kedua, ditakwil. Takwil itu tentu ikut landasan para ulama di dalam menakwilkan, mengartikan dengan sesuai arti yang benar. Ya, ada lagi yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Waduh, gimana? Wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Atau yang kedua, yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka.
Nah, ini cara mengartikan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis Nabi Muhammad yang berurusan dengan sifat-sifat Allah. Contoh lagi, setiap sepertiga malam jam 3, setengah 4, jam 4 Allah itu turun ke langit bumi. Dulu turun apa kayak lift gitu tak? Enggak. Maksudnya turun itu Bapak Ibu yang turun rahmatnya, ridhonya, pengampunannya. Bukan Allah turun kayak ular gitu, bukan itu. Itu pemahaman yang keliru. Makanya Bapak Ibu, ini pemahaman jika tidak dijelaskan, khawatir ada orang nyembah berhala di atas otaknya. Bukan nyembah berhala ke kuil, bukan nyembah berhala di atas otaknya. Kenapa? Membayangkan Allah macam-macam. Keliru itu. Makanya sifatnya Allah yang wajib kita ketahui kan ada 20, Pak. Iya kan? 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, 1 sifat jaiz. Nomor 4 dari sifat wajib itu apa? Mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah nggak sama dengan kita. Jelas wahai para ibunda ya? Sudah jelas. Ibu, selesai Nabi Muhammad dapat sholat 5 waktu, turun Nabi Muhammad. Tak taunya turun Bapak Ibu ketemu Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu orang paling terkenal Bapak Ibu karena bodohnya. Nah, Abu Jahal itu terkenal, Pak. Abu Jahal itu seantero Arab terkenal Abu Jahal itu, tapi terkenal bodohnya. Nah, makanya awas kalau punya anak jangan dikasih Abu Jahal namanya. Iya kan, dikira Arab bagus. Wow, orang yang paling viral di Arab Abu Jahal, anakku tak kasih Abu Jahal. Jangan Ibu. Abu Jahal itu bapaknya orang gendeng, bapaknya orang bodoh, itu Abu Jahal. Loh, Abu Jahal datang, Rasulullah turun, baru anget turun dari langit, datang Abu Jahal, datang. Muhammad, ada berita apa Muhammad? Hari ini, malam ini kamu dapat berita apa kamu? Nabi Muhammad tuh nggak pernah bohong Bapak Ibu. Akhirnya Nabi Muhammad bercerita, dan harapan Nabi Muhammad bercerita itu biar Abu Jahal dapat hidayah, petunjuk Allah. Cerita, Abu Jahal, aku tadi malam berangkat ke Palestina. Kaget Abu Jahal, mangap gini Bu, kagetnya. Apa Muhammad? Aku tadi malam berangkat ke Palestina. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Pulang tadi malam. Ini Bapak Ibu, mangap kaget kayak gitu. Setelah mangap ini Bu, langsung dipikir sama otaknya. Ini Muhammad ngelantur ini, ngomong ngaco ini. Makanya hati-hati. Cerita Isra Mi'raj jika dipikir stres kayak Abu Jahal nanti. Kenapa? Cerita Isra Mi'raj itu harus kita imani. Bukan kita pikir, kita imani. Ya, jadi didahulukan iman daripada pikiran kita, Bapak Ibu. Loh, Abu Jahal itu mikir Bapak Ibu, tadi itu percaya. Loh, Ibu, Abu Jahal itu diam-diam itu Bapak Ibu, Abu Jahal itu percaya kalau Nabi Muhammad gak pernah bohong. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, Abu Jahal ditanya oleh temannya, siapa orang paling jujur di Mekah? Abu Jahal noleh kanan kiri. Enggak ada orang, kita berdua. Muhammad. Duh, Abu Jahal itu ngomong kayak gitu. Coba ini orang tua kami. Tapi kenapa kok Abu Jahal memusuhi Nabi Muhammad? Ini ada urusan beda, Pak. Urusan kekuasaan. Orang itu kalau sudah kena kekuasaan, Pak, kebenaran dilahap. Ya, makanya jangan berurusan dengan kekuasaan, takut buta mata sama tuli telinga kayak Abu Jahal. Akhirnya temennya kaget. Apa Muhammad? Apa? Kamu ngomong apa? Orang yang paling jujur Muhammad. Yang bener kamu itu. Kan kamu memusuhi dia. Iya, musuhan itu bukan gara-gara jujurnya dia, bukan. Karena ada sebab yang lain. Apa sebab yang lain? Temanku, kamu tahu siapa orang yang paling terpandang di Mekah? Ya kamu. Kata temennya, kalau ada tamu-tamu dari luar kota kira-kira sowan ke siapa? Ya ke kamu. Kira-kira orang kalau dari luar kota kalau bawa oleh-oleh kira-kira nyamper ke siapa? Ke kamu. Makanya karena itulah kalau saya gedekan Muhammad, akhirnya duniaku lari ke Muhammad. Coba lihat tuh. Gara-gara takut kekuasaannya lari kepada Nabi Muhammad, makanya walaupun dia percaya tetap
berniat memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bapak Ibu dipikir oleh Abu Jahal, oh ini kamu Muhammad, ngelantur kamu Muhammad ngomong ke Masjidil Aqsa, berangkat tadi malam, pulang tadi malam. Bahkan Bapak Ibu sampai Abu Jahal itu coba ngetes Nabi Muhammad. Muhammad, bener kamu ke mana, ke Palestina? Bener Masjidil Aqsa? Coba saya mau nanya, pintunya Masjidil Aqsa berapa? Pintunya Masjidil Aqsa berapa? Ya Nabi Muhammad kan nggak ngitung orang tua kami. Tapi karena ditanya oleh Abu Jahal kayak gitu, langsung Bapak Ibu di depan matanya Rasulullah dibuka oleh Allah pintu Masjidil Aqsa, sehingga Rasulullah menyebut 1, 2, 3. Kata Abu Jahal, bener ini. Tapi nggak mungkin ini, ngaco ini Muhammad. Wes Muhammad, hati-hati kamu. Mulai sekarang kamu akan ditinggal oleh pengikutmu, karena beritamu ini berita hoak, beritamu ini berita palsu. Orang berangkat ke Palestina harusnya 40 hari 40 malam, kamu cuma semalam. Ini berita nggak bener, ini palsu ini. Awas kamu, hancur kamu. Kata Abu Jahal. Kata Rasulullah, ya Allah, dikira tobat malah angger musuhin. Akhirnya Bapak Ibu pulang itu Abu Jahal, nyari Abu Jahal, mana media terbesar ini, biar sekali saya ngomong semuanya orang pada memusuhi Nabi Muhammad. Tidak ada media yang paling besar, tidak ada televisi, tidak ada berita yang paling gede saat itu, media yang paling gede kecuali media melalui Abu Bakar As-Siddiq, karena teman dekatnya Nabi Muhammad. Datang itu Abu Jahal kepada Abu Bakar As-Siddiq, ngerayu dulu, Ibu Abu Bakar, kamu kan orang jujur, saya mau bertanya sama kamu sering kan jualan keluar kota? Ya sering, kata Abu Bakar. Baik, kamu kan pernah ke Palestina? Ya pernah. Perjalanan Palestina berapa hari? Ya normalnya sudah 40 hari 40 malam naik onta itu. Oh betul, kamu cakep, kamu orang cerdas kamu. Sekarang saya mau nanya, Abu Bakar, kalau ada orang ngomong sama kamu ke Palestina berangkat malam, pulang malam, apakah kamu percaya? Kata Abu Bakar, masa ada? Lo enggak percaya nggak? Ya nggak mungkin lah. Wong Palestina jauhnya kayak gitu, masa cuma semalam? Berarti kamu nggak percaya kan? Iya nggak percaya. Betul, bagus kamu Abu Bakar. Berarti kamu sama seperti saya, CS kita ini. CS katanya. Emangnya kenapa? Baik, sekarang aku akan ngomong. Kamu kan nggak percaya kalau ada orang berangkat ke Palestina malam, pulang malam. Nggak percaya? Nggak mungkin, kata Abu Bakar. Lah sekarang kalau ada orang ngomong kayak gitu, kira-kira kamu percaya nggak? Abu Bakar cerdas Bapak Ibu. Entar dulu, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Ada itu. Siapa yang ngomong? Itu temanmu itu, yang kamu membela dia mati-matian, yang kamu mencintai dia mati-matian. Siapa? Muhammad barusan cerita, dia baru pulang dari Masjidil Aqsa tadi malam, juga pulang tadi malam. Gimana kamu Abu Bakar? Masih percaya sama dia? Tiba-tiba Abu Bakar ngomong, oh Abu Jahal, kalau Muhammad ini orang beda, ini orang gak pernah berbohong, aku percaya. Sekalipun ada berita yang lebih hebat daripada itu yang belum aku dengar, aku percaya. Aduh, Abu Jahalnya lemes Ibu, lemes pulang. Oh dasar, gurunya gendeng, santrinya lebih gendeng lagi. Lah dari sini Bapak Ibu bisa kita ambil hikmah. Pak, Bu, persahabatan kita di akhir zaman itu sering kita itu dikacau dengan pihak ketiga. Iya kan? Ibu sama suami. Ibu, saya mau nanya, ibu cinta nggak sama suami? Lu berat, kenapa? Ngomong cinta aja kok berat. Ibu cinta nggak sama suami? Loh, apa ini? Ibu cinta nggak sama suami? Yang keras. Cinta. Belum tanggal muda tak kok berat sekali gitu ngomong cinta itu. Hah? Pak, cinta nggak sama istri, Pak? Oh, kalau bapaknya Masya Allah, bapaknya nih percaya. Ibu kan mencintai suami. Kira-kira yang didengar omongan suami atau omongan tetangga? Ibu dulu. Loh, masih bingung coba itu.
Ibu kan cinta sama suami. Yang didengar omongan suami atau omongan tetangga? Tapi selama ini buktinya gimana? Ini makanya berantem di rumah tangga itu gara-gara omongan pihak ketiga. Sekarang stop. Kayak Abu Bakar dengan Rasulullah itu, ibu-ibu, matching bener tuh, sahabat bener, nggak mau difitnah. Walaupun Bapak Ibu setelah Abu Jahal ngomong kayak gitu, Abu Bakar ada keraguan. Akhirnya Abu Bakar langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku didatangi Abu Jahal ngomong kayak gini. Apakah benar itu ya Rasulullah? Iya betul. Baik ya Rasulullah, aku sudah percaya. Nah sekarang Ibu, dibuktikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ibu, Bapak kalau jam 8 ngapain? Kerja ke kantor kan, yang kerja ini ya ke kantor ya kan. Tiba-tiba itu suami berangkat ke kantor, ibu berangkat naik motor, ibu lagi sholat duha, tak taunya telepon rumah berdering, kring, nggak diangkat karena ibu sholat, kring, masih terus sampai 10 kali ibu. Akhirnya ibu ya sudah, karena ibu sholat selesai diangkat. Assalamualaikum, suara perempuan. Waalaikumsalam. Masya Allah, siapa ini? Saya ini tetanggamu yang rumahnya di ujung sana tuh loh, 10 rumah dari rumahmu. Oh Masya Allah, gimana? Ada yang bisa kami bantu? Iya. Suamimu sekarang di mana? Ya suamiku kerja. Nggak kerja bu, suami jenengan lagi goncengan sama perempuan, lagi makan tuh di warteg, lagi makan di warteg. Kira-kira terus didengar apa ditutup? Kalau terus didengar berarti ibu nggak percaya suami, harusnya ditutup. Ibu yang tahu suami saya ya saya yakin suami saya sekarang di kantor. Nggak mungkin itu matanya ibu terahum sehingga melihat kayaknya suami saya badal laki-laki lain. Tutup, blek. Bukan mal, ibu jangan ngobrol di HP sih, di telepon jangan, kesini bu tak bikinin kopi. Lo mau ngerusak dibikinin kopi? Wah nggak peka ini orang Bapak Ibu, ya kan? Walaupun ibu di dalam hati ada keraguan, nunggu pulang suami ibu, ditanya, bukan digebukin, awas, ditanya. Ya kan, suami pulang ditanya, tapi ibu jangan pasang marah dulu. Ditanya, Assalamualaikum bang, sehat bang? Sehat dek, mau makan apa bang? Apa saja dek, lapar dek, ya sudah bang. Suapin dulu ibu, nyuapinya yang lembut, jangan dicolok-colok gitu. Kalau dicolok-colok ibu berarti ibu kemakan fitnah. Suapin beres sambil pijetin. Bang, saya mau nanya abang. Apa Umi? Abang tadi jam 9 ada di mana? Di kantor Umi. Alhamdulillah. Udah cukup. Jangan dilanjut lagi. Yang bener bang, tadi ada yang nelpon. Ngomong apa di warteg? Wah, ngelakuin nggak ngelakuin dituduh. Besok ngelakuin aja. Gitu jadinya nanti. Ya. Jadi jelas ibu ya. Membina rumah tangga itu gampang ibu. Iya kan? Jenengan yang percaya sama suami. Lo jenengan makmum kok. Iya kan, makmum itu percaya 100% sama suami. Loh ibu kalau kayak gitu rumah tangganya aman. Sama pak, kadang ustadz dengan ustadz diadu domba, difitnah. Kiai dengan kiai diadu domba, difitnah. Makanya Imam Hasan Al-Bisri tegas Bapak Ibu. Siapa nggak tahu Imam Hasan Al-Bisri? Imam Hasan Al-Bisri itu Bapak Ibu tiba-tiba kedatangan tamu. Imam, saya baru pertama kali datang di tempat majelismu, ceramahmu enak, menyentuh, bahkan aku sempat nangis wahai imam. Tapi kenapa imam, orang yang di sana, ustadz yang di sana kok jelek-jelekin kamu? Gitu ini jamaah pak. Apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Santriku ambil ke rotan. Ngapain rotan? Gebukin orang ini. Suruh digebuk loh. Kenapa imam kok digebuk? Satu, jika omonganmu gak bener berarti kamu tukang fitnah, tukang bohong, harus digebukin. Demi Allah imam, itu ustadz yang di sana suka ngomongin kamu, jelek-jelekin kamu. Andaikan itu bener, kamu juga tukang fitnah, tukang adu domba, harus digebukin.
Itu tegas. Imam Hasan Al-Bisri nggak mau diadu domba orang tua kami. Kita kan gitu Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu kalau ada khotib si A jadi khotib, itu orang nggak nongol bukan nggak seneng karena dapat jatah khotib di tempat lain, sudah ada memfitnah, tuh lihat tuh, nggak cocok sama inti. Nah ini nggak cocok sama inti, padahal bukan nggak cocok karena memang ada kesibukan yang lain. Jelas orang tua kami ya, ibu yang dipercaya adalah suami, sama bapak juga yang dipercaya harus istri. Masa ada seorang suami ibu naruh duit sama tetangganya, nyimpen duit sama tetangganya ibu, emangnya kenapa itu istri? Pak, nyimpen duitnya di mana Pak? Kalau nggak sama tetangganya di kos kaki sepatu. Lu emangnya kenapa? Sama istri nggak percaya Pak? Istrimu jangan diragukan Pak kesetiaannya. Ngelahirin anakmu sampai 20 itu masih nggak percaya Pak. Baru satu anak aja taruhannya mati Bu, bener nggak? Lu kok masih nggak percaya? Jangan kayak gitu. Habis bah, kalau dititipin istri tuh bah habis terus. Lu nggak habis gimana? Kamu ngasih jatah bulanan pas-pasan, emang suruh ngutang dah itu orang. Pak, jangan pelit kalau sama istri itu. Jangan pelit, ya, jangan pelit. Namun sisi lain ibu, istri juga jangan aji mumpung. Wanita soleha itu wanita yang paling bisa ngatur manajemen keuangan di dalam rumah tangga. Makanya ibu tolong kalau suaminya ngomong, Umi ini ditabung untuk tanggal tua, ditabung saja. Tapi kadang Masya Allah ada seorang istri sudah ngomong ditabung ibu, jadi kalung. Kalau nggak jadi kalung jadi kerudung. Pamitnya ibu ke pasar beli apa itu, beli centong, malah dapat kulkas sama magicom. Apa nggak ngamuk suami itu? Tapi kalau sudah seperti itu Pak, dimaafin Pak. Iya kan, dimaafin Pak. Kalau naruh duit sama istri, ya ibu, paling menyakitkan sesuatu yang sangat sakit jika kita tidak dipercaya oleh orang yang serumah. Itu ngenes Bu, betul nggak? Betul. Bang duitmu taruh sana. Sana tak taruh sama tetangga saya. Abah nggak ngenes ibu, iya kan? Ya sudah, pulang aja sama tetanggamu. Untung nggak digitukan. Jangan Pak ya, jangan. Ayo pulang dari tempat ini, dengar cerita Abu Bakar dengan Rasulullah tadi, persahabatannya sangat kokoh. Bapak sama istri sahabat di atas sahabat, makanya yang kokoh ya. Jangan mudah diombang-ambing, jangan mudah difitnah orang tua kami. Ini saja Bapak Ibu Isra Mi'raj yang perlu kami ceritakan, nggak perlu panjang lebar Ibu, karena biasanya Isra Mi'raj ya cerita itu saja, tapi kami pengen ceritanya yang agak beda ya Ibu. Sekarang satu dapat urusan hatinya harus bersih. Dua, pesan tentang keimanan berkenaan dengan buruk. Kemudian tiga, rekreasi itu boleh, tapi dari tempat mulia menuju tempat mulia. Kemudian yang keempat, jangan ragu, mulai sekarang kokohkan imammu adalah Nabi Muhammad. Kokohkan imammu adalah Nabi Muhammad, bukan yang lainnya. Nabi Muhammad gak ada, maka ikuti orang yang mengikuti gayanya Nabi Muhammad, para kiai, para habaib. Kemudian yang keempat adalah tentang akidah, bahwasanya di atas bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, dan Allah tidak bertempat karena Allah yang menciptakan tempat. Kemudian yang terakhir, arti persahabatan Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita praktekkan di dalam rumah tangga kita, saling percaya ya. Saling percaya itu adalah komitmen di dalam persahabatan yang akan membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kokohkan iman kami ya Allah. Barokah dari cerita Isra Mi'raj ini ya Allah, kokohkan iman kami ya Allah.
Jangan ada keraguan-raguan di dalam hati kami di saat kami beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, begitu dahsyat cerita Isra Mi'raj ya Allah. Engkau dengan mudah memberangkatkan Nabi Muhammad menuju ke sana, ke satu tempat yang paling tinggi, ke tempat yang paling jauh. Ini menunjukkan bahwasanya Engkau maha bisa, Engkau maha kuasa, Engkau maha segala-galanya. Maka mulai malam hari ini ya Allah kami beriman kepadamu ya Allah yang Engkau maha segala-galanya ya Allah. Maka tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah dengan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kami ya Allah. Maka berikan solusi di dalam rumah tangga kami urusan permasalahannya ya Allah. Mungkin ada dalam rumah tangga kami ada yang punya permasalahan dalam urusan hutang piutang. Maka dengan kebesaran-Mu ya Allah selesaikan hutang-hutang kami ya Allah. Mungkin ada di dalam rumah tangga kami ya Allah permasalahan suami dan istri ya Allah, sampai detik ini saling cekcok, ribut, tidak percaya ya Allah. Engkau sangat mudah bagimu untuk melembutkan, melunakkan hati beliau-beliau ya Allah. Maka lembutkan, lunakkan sehingga suami istri saling mencintai karenamu ya Allah. Atau mungkin dalam rumah tangga kami ya Allah, kami memiliki anak yang mungkin sampai detik ini anak kami nakal ya Allah, susah diatur ya Allah, tapi kami yakin Kau maha segala-galanya ya Allah, bisa memberangkatkan Nabi Muhammad ke tempat yang begitu dahsyat seperti itu. Maka sangat mudah bagimu untuk melembutkan hati anak kami ya Allah, sehingga anak kami yang tadinya nakal menjadi soleh, menjadi soleha, ahli salat, ahli Al-Quran ya Allah. Dan panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Segala hajat-hajat kami mohon dikabul ya Allah. Yang hadir tempat ini hajatnya sangat banyak, mohon dikabul ya Allah. Dan jadikan ya Allah masjid ini saksi kemuliaan bagi kami ya Allah. Dari masjid ini ya Allah munculkan dari masjid ini orang-orang soleh soleha, munculkan dari masjid ini para kekasih-Mu yang Kau sembunyikan ya Allah, para kekasih-Mu yang Kau sembunyikan ya Allah, sehingga semuanya menjadi ahli surga ya Allah. Jadikan masjid ini ya Allah makmur, jamaah sholatnya semakin banyak ya Allah, jamaah majelisnya semakin banyak ya Allah, sehingga semuanya rindu hadir di masjid ini ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah yang di kanan kiri masjid ya Allah. Jangan sampai kami susah ke masjid, jangan sampai kami bermalas-malasan ke masjid ya Allah. Masjid rumahnya Allah, yang susah-susah ke masjid susah dapat pertolongan Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Para panitia masjid ya Allah yang mengadakan acara ini ya Allah, berikan pahala yang banyak, terima amal kebaikannya ya Allah. Gantilah segala infak yang diberikan oleh para jamaah dalam acara ini ya Allah, ganti dengan sebaik-baiknya, ganti ya Allah dengan rezeki yang halal, kesehatan ya Allah, panjang umur, dalam keadaan taat dan sehat walafiat, hajat-hajatnya dikabul ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami sangat banyak ya Allah. Ya Allah, hati kami mudah tersinggung ya Allah, hati kami ya Allah mudah tersakiti ya Allah. Kadang ya Allah di saat kami didolimi kami mudah balas. Kadang ya Allah di saat tetangga kami nggak sengaja melakukan sesuatu kepada kami, kami mudah tersinggung. Akan tapi barokah Isra Mi'raj ya Allah, jadikan kami orang yang lapang hati, sabar ya Allah, mudah memaafkan siapapun yang bermasalah dengan kami ya Allah. Ya Allah, mulai malam ini ya Allah kami berjanji kepadamu ya Allah memaafkan siapapun yang bermasalah dengan kami ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Begitu juga siapapun yang pernah kami berdosa kepadanya, mohon bukakan pintu maaf ya Allah mereka ya Allah, sehingga mereka memaafkan kami ya Allah. Mungkin ada orang tersakiti dengan omongan kami, mungkin orang tersakiti dengan perilaku kami, mohon dimaafkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sepanjangnya usia kami sungguh pada waktunya kami akan wafat ya Allah. Namun sebelum kami wafat ya Allah, tadi kami mendengar Masjidil Haram, kami tadi mendengar Masjid Nabawi, kami mendengar Masjidil Aqsa ya Allah. Sebelum kami wafat, permudah kami bisa berangkat ke sana ya Allah, permudah kami umrah ya Allah, permudah kami haji ya Allah.
agar supaya keimanan kami semakin kokoh ya Allah. Yang sudah berangkat ke sana permudah berangkat lagi ya Allah, berangkat lagi sampai nanti menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sepanjangnya usia kami sungguh pada waktunya kami akan wafat. Bisa jadi ya Allah, sangat mudah bagimu untuk mengambil nyawa kami, apakah malam hari ini, apakah esok hari, apakah lusa, apakah pekan depan, apakah bulan depan, apakah tahun yang akan datang. Sangat mudah bagimu untuk mengambil nyawa kami ya Allah. Namun kami mohon ya Allah, panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjang umur ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Berikan kepada kami ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Dan kelak jika Engkau harus mencabut nyawa kami, dan itu pasti ya Allah, namun kami mohon jika nanti Kau akan mengambil nyawa kami ya Allah, kami mohon ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Ambil nyawa kami di saat kami berada di tempat-tempat mulia seperti ini ya Allah. Ambil nyawa kami di saat kami sujud di dalam sholat kami ya Allah. Ambil nyawa kami ya Allah di saat kami membaca Al-Quran. Dan mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami lalai darimu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami bermaksiat. Jangan ya Allah. Akan tapi cabutlah nyawa kami ya Allah di saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, terima kasih. Mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.